Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Selamat malam anak-anakku semua. Mudah-mudahan masih semangat ya. Mudah-mudahan anak-anakku semua beserta keluarga diberikan kesehatan oleh Allah, rezeki berkah dan berlimpah, dan senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bala, dari wabah, dan dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Malam ini Bunda akan memberikan materi tambahan. Materinya adalah hukum bacaan ro sukun yang didahului harokat kasroh tapi dibaca tafkhim atau tebal. Oke, anak-anakku semua sudah siap ya? Kalau sudah siap, Bunda akan mulai menjelaskan. Perhatikan baik-baik ya. Ro sukun apabila didahului harokat fathah, maka ro sukun harus dibaca tebal atau tafkhim. Kemudian apabila ro sukun didahului harokat dhammah, maka ro sukun juga harus dibaca tafkhim atau tebal. Yang terakhir, apabila ada ro sukun didahului harokat kasroh, maka ro sukun harus dibaca tarqiq atau tipis. Ini gambaran secara umum ya. Maka secara umum ro sukun yang didahului oleh harokat fathah atau dhammah dihukumi tebal atau tafkhim. Kemudian apabila ro sukun didahului harokat kasroh, maka dibaca tarqiq ya. Ini secara umum. Nah, selanjutnya Bunda akan menjelaskan gharibnya atau materinya, bacaan yang nyeleneh ya. Ro sukun tadi kan Bunda menjelaskan kalau ro sukun didahului harokat kasroh berarti kan dibaca tarqiq atau tipis. Nah, yang ini kok ada ro sukun yang didahului harokat kasroh tapi dibaca tebal. Nah, ini apa ciri-cirinya atau apa kriterianya? Nah, untuk anak-anakku semua, Bunda jelaskan. Nah, untuk ro sukun, ciri-cirinya yang dibaca tebal ya. Ro sukun apabila didahului harokat kasroh bertemu dengan huruf isti'la dalam satu kalimat, maka ro sukunnya harus dibaca tebal ya. Kalau nggak ketemu huruf isti'la berarti dibaca apa tadi? Tarqiq atau tipis. Ini masuk kategori gharib atau bacaan yang nyeleneh atau beda. Oke, sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, Bunda lanjutkan. Apa huruf isti'la itu? Atau apa saja huruf isti'la itu? Nah, anak ada yang tahu huruf-huruf isti'la? Nah, anak harus tahu dulu huruf isti'la. Kalau tidak tahu huruf isti'la, nanti tidak bisa membedakan mana ro sukun yang didahului harokat kasroh yang dibaca tafkhim. Nih huruf-huruf isti'lanya. Huruf isti'la itu ada 7. Hurufnya ada 7, ada kha, shad, bad, ghain, ta, qaf, dan za. Ada 7 hurufnya. Biasanya itu dirangkum atau dirangkai dalam lafaz khusabagtin ya.
begitu, biar memudahkan menghafal, biasanya begitu. Nah, akan lanjutkan. Selanjutnya adalah contohnya. Contohnya apa? Contohnya adalah ada lafadz mirsadan, kemudian ada lafadz qirtasin. Dua lafadz ini dihukumi bacaan rok sukunnya dibaca tafkhim karena rok sukun didahului harokat kasroh dan bertemu dengan huruf isti'la. Untuk lafadz mirsadan, rok sukun didahului harokat kasroh bertemu dengan huruf shad. Kemudian untuk lafadz qirtasin, rok sukun didahului harokat kasroh bertemu dengan huruf to. Shad dan to adalah huruf isti'la. Jadi rok di sini dibaca tebal karena rok sukun didahului harokat kasroh dan bertemu dengan huruf isti'la. Nah, sekarang apa pengertian tafkhim? Tafkhim atau tebal. Secara garis besar artinya tebal ya tafkhim. Tapi kalau secara definisi, tafkhim adalah sifat ketebalan pada suatu huruf di mana ketika diucapkan posisi mulut dipenuhi oleh gema suara. Dipenuhi oleh gema suaranya seakan-akan dipenuhi oleh makanan. Kalau mulut dipenuhi oleh makanan itu biasanya gini ya. Tapi kalau bunda biasanya menjelaskan ke anak-anak itu bibirnya maju atau majuju ya. Biasanya bunda menjelaskannya begitu. Untuk posisi lidah, anak-anak bisa simak atau bisa lihat di gambar. Di gambar itu dijelaskan huruf ro yang dibaca tebal atau tafkhim menyebabkan bagian tengah lidah membentuk cekungan. Membentuk cekungan. Cekung itu apa? Begini ya cekung posisinya. Jadi kayak tapi bukan ya. Kalau itu terlalu cekung. Ya melengkung lah, melengkung. Kemudian dan pangkal lidah menyempit ke dinding tenggorokan. Jadi pangkal lidah, pangkal itu yang di sini itu menyempit ke dinding tenggorokan atas. Jadi ketika mengucapkan lafadz mirsa dan mir, itu mir posisi lidah itu membentuk cekungan, kemudian pangkal lidah menyempit ke dinding tenggorokan atas, menyempit ke dinding tenggorokan atas. Kalau mengucapkan mir biasa, mir beringis, mir itu lidahnya mendatar atau biasa. Kemudian posisi pangkal lidah itu tidak menyempit ke tenggorokan atas, ke dinding tenggorokan atas ya. Beda. Jadi beda mir sama miru. Mirso dan sama mirso dan itu beda sama miru. Mirso dan beda ya. Bisa dilihat tadi suaranya yang bunda lafadzkan itu beda antara mir dengan miru. Posisi lidah juga posisi bibir juga beda. Kalau lidah kan tidak kelihatan, lidah nanti dirasakan sendiri ya. Pokoknya kalau lidah, kalau mengucapkan rok tebal, posisi tengah-tengah lidah itu membentuk cekungan atau melengkung. Kemudian pangkal lidah, bagaimana tadi pangkal lidah? Pangkal lidah menyempit ke dinding tenggorokan atas, gitu. Begitu juga dengan qirtasin, bukan kir. Kalau kir itu tipis, kiru harusnya ya, kiru. Kalau kir nanti jadinya tipis.
tir itu tipis, harusnya tiu tiu ya, karena bertemu dengan huruf to, tiu to sin, jadi harus dibaca tebal. Oke, bisa dimengerti ya, bisa dipahami ya. Untuk materi ro sukun yang didahului harokat kasroh dan bertemu dengan huruf isti'la, anak-anak bisa simak di Tilawati 6 halaman 23 dan 24. Oke, bisa dilihat ya di layar. Oke, sudah anak-anakku semua. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang Bunda jelaskan tadi. Kalau masih ada pertanyaan, anak-anak bisa japri ke Bunda, WA. Nanti insya Allah akan Bunda jawab. Bunda cukupkan sekian. Mudah-mudahan anak-anakku semua diberikan ilmu yang bermanfaat, berkah, bertambah, bermanfaat untuk anak-anakku sendiri, untuk keluarga, untuk ayah bundanya, untuk agama, dan kelak bermanfaat juga untuk nusa dan bangsa. Amin ya robbal alamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.